Tidak. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kenapa saudara? Karena kuasa itu harus keluar, ya. Jadi sebaiknya di mana kuasa itu keluar? Di sini, amin. Supaya efisien. Artinya kalau dia tuli, kita meletakkan tangan di sini, kuasa itu harus jaraknya lebih jauh jalannya, amin. Jadi supaya efisien, mendekati saja tempat di mana ada sakit itu. Haleluya. Jadi jarinya masuk ke dalamnya. Jadi kalau saudari-saudari, ya, kukunya jangan terlalu panjang, nanti makin tuli. Dan pada waktu memasukkan jarinya, jadi jangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pokoknya ada jamahan, ya, kontak. Terus beritakan dalam nama Yesus, dibukalah, ya. Terus siap. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Nah, dia meraba lidah orang itu. Kenapa lidahnya diraba? Karena gagap, lidahnya keras. Jadi diraba. Sebelum diraba lidahnya, dia meludah. Nah, memang ini nggak boleh, ya. Kalau di Indonesia tidak boleh. Bukan mulut. Oh, memang dulu bisa, ya. Tapi kalau di sini tidak bisa, ya. Mungkin meraba lidah orang pun tidak boleh. Atau mungkin di desa bisa, di Bandung mungkin tidak bisa, ya. Jadi kalau, ya, kita mesti sesuai dengan keadaan, ya. Misalnya kalau besok malam di kantor ada orang kakak mau dilanding, kalau dia kasih ide meraba lidahnya, dia coba aja. Kalau tidak, mungkin di sini, ya, sedekat-dekatnya kepada lidahnya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Jadi Yesus keluarkan berita kepada telinganya. Maka terbukalah telinga orang itu. Telinganya walaupun tuli, tapi dengar beritanya Tuhan. Haleluya. Dan seketika itu terlepas pularlah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Jadi besok melayani orang tuli, jadi masuk, terus keluarkan berita. Dibukalah dalam nama Yesus. Nah, kadang-kadang itu tuli bisa disebabkan oleh roh jahat. Nanti saya akan kasih ayatnya. Jadi kalau biasanya saya bilang, kalau ada roh tuli, keluar dalam nama Yesus. Terus dalam nama Yesus dibukakan telinga ini dalam nama Yesus. Saya percaya, saya yakin besok orang tuli bisa mendengar. Orang memakai saudara. Nah, orang buta sekarang. Kemudian dibawa Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Nah, di mana Yesus menjamah orang buta? Kepalanya, saudara. Bukan di matanya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu dia meludahi mata orang itu. Nah, sekali lagi ini kan tidak boleh, ya. Meludahi orang buta. Dan meletakkan tangannya atas matanya, saudara, ya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Jadi begini, ada orang buta, Yesus meletakkan tangan atas matanya. Mungkin dia keluarkan berita, atau terus dia tanya, sudah kau melihat sesuatu? Jadi kita mau tanya sesudah kita melayani seseorang, tanya, sudah sembuh belum? Kalau belum sembuh, bilang belum sembuh, ya. Itu penting. Nah, orang itu memandang ke depan, lalu ia berkata, nah, begini saudara. Kalau orang buta ini, kalau dia karismatik, maaf saudara, kalau dia karismatik, bagaimana jawabannya, saudara? Kalau seorang karismatik yang sakit,
didoakan, terus ditanyain, sudah sembuh belum? Bagaimana jawabannya seorang karismatik? Pasti dia jawab, aku sudah sembuh, walaupun masih sakit ya. Walaupun masih sakit. Puji Tuhan, aku sudah sembuh oleh iman ya. Namanya mengklaim kesembuhan ya. Nah, ternyata orang ini bukan karismatik, saudara. Orang ini bukan karismatik karena jawabannya, wah, ya aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Artinya, saudara, baru sembuh. Nah, di gereja-gereja karismatik, orang ini dibilang kamu kurang iman ya. Pasti dibilang kamu kurang iman karena kamu udah sembuh. Betul enggak? Tapi apakah orang ini salah? Apakah dia salah? Dia jawab dengan terus terang. Apakah dia salah atau tidak salah? Saya rasa tidak salah, saudara. Kenapa? Karena Yesus meletakkan tangan, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Jadi saudara, bagaimana kalau orang ini karismatik, terus dia bilang, Yesus tanya, sudah kau lihat sesuatu? Terus dia jawab, oh puji Tuhan, aku melihat dengan terang. Terus Yesus pergi. Orangnya hanya baru sembuh ya. Jadi kita tak mau begitu, betul nggak saudara? Jadi kita mau tanya, sudah sembuh belum? Kalau belum sembuh, bilang belum sembuh. Kalau sembuh sedikit, bilang sembuh sedikit. Supaya kita bisa melanjutkan pelayanannya sampai tuntas. Ya? Jadi kadang-kadang lebih baik jangan kasih kesaksian karismatik. Kenapa seringkali kita kasih kesaksian karismatik? Kenapa saudara? Karena begini, dulu memang mereka tidak kasih kesaksian karismatik ya. Di dalam Injil, kisah Rasul-Rasul tidak pernah ada kesaksian karismatik. Kenapa? Karena mereka sungguh nyata, sungguh total. Jadi tidak perlu mereka mengklaim kesembuhannya oleh iman. Tidak perlu, karena memang kesembuhannya nyata. Amin. Tapi zaman ini gereja-gereja tidak tahu bagaimana menyembuhkan orang sakit. Jadi terpaksa orang-orang yang sakit harus oleh iman aku telah sembuh. Karena kita tidak tahu bagaimana menyembuhkan orang sakit seperti dulu. Tapi hari ini, puji Tuhan, Tuhan sedang memulihkan kuasanya, memulihkan firman-Nya kepada kita, supaya kita belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit seperti dulu. Jadi mudah-mudahan pada kemudian hari tidak perlu orang-orang percaya yang sakit harus mengklaim kesembuhannya. Tidak perlu mereka, wah aku sembuh oleh iman, padahal masih sakit sekali. Haleluya. Nah, kalau saudara bilang aku sembuh oleh iman, ya itu tidak salah saudara, tidak salah. Memang kalau kita dilayani tidak sembuh, ya oleh iman aku sembuh, tidak salah. Tapi lebih baik lagi sungguh nyata. Dan saudara, sekarang kita lagi mempelajari bagaimana menyembuhkan orang sakit sampai nyata kesembuhannya. Let's skip this whole part. Let's skip the Old Testament. Ini saudara untuk besok ya, untuk besok. Keep going. Stop. Mundur. Bukan. Haleluya. Nah, saya dengar ya saudara, pada waktu KPR-nya Kiriam di sini bulan yang lalu, bahwa orang buta itu tidak ada yang sembuh. Kebanyakannya orang buta berjalan, tapi orang buta jarang ada yang disembuhkan. Jadi, haleluya, ini sesuatu tantangan untuk kita ya. Jadi, saudara tahu ya bagaimana memanggil orang yang buta dengan tekun. Kadang-kadang ada roh buta. Roh buta itu diusir dalam nama Yesus. Terus matanya dipintakan supaya buka dalam nama Yesus.
Ya. Jadi biarlah